Salib kita pasang di ruangan-ruangan penting, bukan untuk hiasan saja, bukan hanya untuk tanda bahwa kita orang Katolik atau orang Kristen, tetapi tujuannya supaya begitu kita masuk entah di rumah, entah di kantor, entah di sekolah, dimanapun dipasang salib itu, kita diajak untuk mengenang Yesus yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Para saudara yang terkasih, entah bagaimana kita berusaha untuk mengingatkan kita pada perintah yang begitu penting untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ini. Tapi yang penting pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggenapi perintah ini? Perintah ini untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, total, sepenuh pikiran, sepenuh kekuatan, total. Pertanyaannya, berapa persen yang sebenarnya kita persembahkan untuk Tuhan? Pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang persennya cuma sedikit, ada yang hampir 100%. Setiap orang berbeda-beda. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan pertama mengingatkan kita pada perintah utama, yaitu perintah untuk mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabdanya, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan karena kita belum mampu mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi dan tenaga kita, dan juga untuk dosa dan kekurangan lain kita mohon ampun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkau telah menurunkan sabdamu dalam diri Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk mengasihimu dan sesama. Semoga api cinta kasih dan hormat kami kepadamu menjadi nafas hidup kami di tengah dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita dengar apa yang dinamakan syahadat dari bangsa Israel. Hari ini kita mendengar bagaimana bangsa Israel mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu. Selain mengakui keesaan Allah, bangsa Israel mendengar firman yang paling penting, perintah utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah utama yang akan juga dikutip oleh Yesus. Begitu pentingnya perintah untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, budi, dan kekuatan, sampai-sampai mereka diperintahkan untuk mengajarkannya kepada anak-anak, untuk membicarakannya dalam perjalanan atau waktu tidur atau bangun. Dan dikatakan, haruslah kau ikat sebagai tanda pada tanganmu dan kau pasang sebagai lambang pada dahimu.
engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mungkin Anda pernah melihat orang Yahudi yang sedang berdoa di halaman Bait Allah yang sudah hancur. Anda bisa melihat kalau orang Yahudi berdoa, di dahinya ada kotak kecil yang diikat. Di lengannya ada kotak kecil juga diikat dengan tali sembahyang. Sebagaimana diperintahkan Tuhan pada hari ini. Kotak itu berisi ayat-ayat yang baru kita dengar, ditambah dengan ayat lain. Ayat-ayat yang paling penting ini ditaruh di dahi, seakan-akan melambangkan bahwa kita menerima kebenaran ayat itu dengan akal budi kita. Dan dikatakan juga harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Orang Yahudi sampai hari ini mempunyai kotak lain yang namanya metsusah. Di dalam kotak kecil ini ada gulungan kertas kecil yang berisi ayat-ayat penting yang baru kita dengar. Kalau orang Yahudi keluar dan masuk rumah, mereka mencium metsusah itu atau mengelusnya. Setelah mengelus, mencium tangan sebagai rasa hormat kepada ayat-ayat suci ini. Apa yang dimaksud sangat jelas. Karena begitu penting, maka Tuhan memerintahkan supaya ayat ini dipasang di mana-mana. Seperti kalau kita memasang salib. Salib kita pasang di ruangan-ruangan penting, bukan untuk hiasan saja, bukan hanya untuk tanda bahwa kita orang Katolik atau orang Kristen, tetapi tujuannya supaya begitu kita masuk entah di rumah, entah di kantor, entah di sekolah, dimanapun dimana dipasang salib itu, kita diajak untuk mengenang Yesus yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Para saudara yang terkasih, entah bagaimana kita berusaha untuk mengingatkan kita pada perintah yang begitu penting untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ini. Tapi yang penting pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggenapi perintah ini? Perintah ini untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, total, sepenuh pikiran, sepenuh kekuatan, total. Pertanyaannya, berapa persen yang sebenarnya kita persembahkan untuk Tuhan? Pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang persennya cuma sedikit, ada yang hampir 100%. Setiap orang berbeda-beda. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon semoga kita pelan-pelan mampu mencintai Tuhan secara total dan tidak hanya setengah-setengah atau seperempat-seperempat atau bahkan mungkin lupa untuk mencintai Tuhan. Semoga Ekaristi ini menguatkan iman kita dan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, iman yang sejati Kau anugerahkan kepada kami melalui santapan suci ini. Semoga kami siap sedia melaksanakan sabda-Mu yang mengantar kami pada hidup abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.